minum 1 gelas berdua. Nanti kalau sudah seumuran mbah saya 70 tahun, 60 tahun, sudah malas, sudah berubah. Saya punya saudara sudah tua usianya. Ketika ditinggal sama istrinya pergi ziarah Wali Songo 9 hari. Hari pertama 2 hari sekali dia telepon terus. Hari kedua, hari pertama 2 kali dia telepon pagi sore. Hari kedua hampir setiap saat dia telepon. Sudah seminggu, kangen betul rasanya kata dia, curhat sama saya. Begitu istrinya pulang nyampe rumah, salaman, sehat, udah gitu aja. Coba kalau saya seminggu gak ketemu istri. Apa itu? Anak singirin. Dina apa aja? Minggu. Lamun hitungan dina, Jewang Serang. Kalau ini hari Minggu, berarti besok hari Senin. Masyaallah rahimakumullah. Sampai di mana tadi? Begitu ketemu, setelah nggak ketemu 9 hari katanya kangen. Begitu ketemu, ya biasa aja. Itu namanya mawaddah. Tapi ada rahmah yang akan selalu mengikat, yang akan selalu menjadikan rumah tangga Mas Asep dan Mbak Sri penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sekarang masih seneng-senengnya jadi pengantin. Tapi nanti juga harus tetap senang. Makanya pengantin itu istilahnya disebutnya berbulan madu. Kenapa? Karena manisnya hanya berbulan-bulan saja. Nanti kalau sudah lama, sudah setahun, 2 tahun isinya perjuangan. Ya, itu tadi enggak sih. Apa ini gini-gini nih paham apa gimana? Salam ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Hafal Bu? Hafal? Coba bareng-bareng bantu saya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Anak kalang ngopi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sungguh bahagia pengantin baru. Malam pertama oh malu-malu. Sungguh bahagia pengantin baru. Malam pertama oh malu-malu. Malam kedua padamkan lampu. Malam ketiga si jomblo nggak boleh tahu. Malam ketiga si jomblo nggak boleh tahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
paling bahagia pengantin baru. Siang dan malam, ha hu hu. Paling bahagia pengantin baru. Siang dan malam, ha hu hu. Setiap saat gak mau pisah. Pagi dan sore rambutnya basah. Pagi dan sore, terima kasih. Pagi dan sore rambutnya basah. Allahumma shalli wa sallim ala Solatan daimatan bidawami mulki lahi. Teman-temannya Asap masih ada yang bujang? Banyak. Oh, nunggu apa? Kasih. Para jamaah yang jomblo fisabilillah, ayo cepatlah cepat menikah. Para jamaah yang jomblo fisabilillah, ayo cepatlah menikah. Dengan menikah hidup semakin mudah. Insya Allah tambah barokah. Insya Allah tambah barokah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Salatan daimatan bidawami mulki lahi. Ini terakhir buat yang jomblo-jomblo di belakang panggung. Yang masih jomblo, kenapa kau nggak nikah-nikah? Segera saja ke KUA. Yang masih jomblo, kenapa kau tak menikah-nikah? Segera saja ke KUA. Jangan banyak memilah. Perawan janda rasanya sama saja. Perawan janda rasanya sama saja. Bu, Ya. capek ya? Capek. Saya ini baru ceramah setengah jam saja, sudah hampir sejam. Pantas capek ya. Yang keluar baru kopi, nanti kalau sejam yang keluar kopi susu. Nanti kalau 3 jam keluar lagi itu. Yang di botol apa namanya? Sprite ya. Bangkrut kan itu ya. Bu, masih semangat? Yakin? Ini paling enak pengajian kalau banyak ibu-ibunya. Kalau ditanya masih semangat,
Ibu-ibu kalau pengajian semangat terus, keleh bapak-bapak. Padahal kalau ditanya lebih kuat laki-laki atau perempuan, Bu, kuatan mana laki-laki sama perempuan? Hah? Laki-laki. Bohong, lebih kuat perempuan daripada laki-laki. Buktinya apa? Buktinya nggak ada perempuan yang beli obat kuat, tapi laki-laki sering pesan obat kuat, betul? Itu bukti kalau laki-laki makanya dia beli obat kuat biar kuat. Kalau perempuan kagak ada istilah beli obat. Ibu-ibu ini memang luar biasa. Makanya dalam agama ibu itu dimuliakan. Dalam keluarga ibu dimuliakan. Ibu masih ada, Seth? Muliakan ibumu, karena itu perintah agama. Ummuka, 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 baru abuka. Ibumu, 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 baru bapakmu. Ibunya ada berapa, Bu? 3. Ibunya ada? 3. Ingat-ingat, Pak, ibunya ada? Bapak masih 1 ya? Ibumu, 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 baru bapakmu. Maka kata Nasidaria dalam sebuah qasidahnya yang sangat terkenal dan fenomenal, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Asep berapa bersaudara? 6 bersaudara. Ibu Heliawati, Masya Allah, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi. Masya Allah, Ibu. Saya aja nyanyinya capek. Bagaimana ibu-ibu yang menjalankan, punya anak 6, melahirkan 6, Masya Allah. Itulah ibu, harus kita muliakan. Perjuangan seorang ibu melahirkan kita semua antara hidup dan mati, nyawa dipertaruhkannya. Nah, kemudian waktunya sudah mau habis. Sayang itu nanti makanan di belakang. Kelamaan saya ceramah dia. Saya juga sudah lapar. Bukan cuma ibu aja yang lapar. Baik, hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ini baru mau ceramah saya. Tadi baru mukadimah. Ini baru mau ceramah. Pertama, Al-Fakir ingin memberikan nasihat kepada Adinda Sri yang perempuan dulu. Adinda Sri, kamu perempuan, kamu istri. Setelah menikah, kalau kemarin baktimu kepada orang tuamu, maka setelah menikah, dari sejak awal engkau dipinang, engkau diangkat oleh Adinda Asep, maka baktimu berpindah kepada Mas Asep. Kalau ada 2 perintah di antara perintah ayah ibu dan perintah Mas Asep, maka engkau harus dulukan perintah suami. Kalau Asep bilang jangan kamu keluar rumah, jangan kamu keluar rumah. Kalau Asep bilang kamu tunggu, biar kemana dia jemput, biar kemana dia datang. Pernah ya ada riwayat, suatu ketika ada seorang sahabat mau pergi perang, diutus sama Nabi, dia berangkat perang. Ketika mau pergi perang, dia kasih amanat sama istrinya, wahai istriku, jangan engkau keluar rumah sebelum aku pulang ke rumah ini. Begitu sang suami pergi berangkat perang, dikabari ada orang datang ke rumahnya, wahai fulana, ibumu sedang sakit keras, coba engkau tengok. Apa dia bilang? Suamiku kasih amanah, saya nggak boleh keluar rumah. Keesokan harinya datang lagi utusan ngomong, hai fulana, ibumu sudah sakaratul maut, coba engkau tengok. Barangkali dia ingin melihatmu untuk yang terakhir kali. Apa dia bilang? Sedih, menangis, ingin menyaksikan ibundanya yang sakaratul maut. Tetapi suaminya kasih pesan jangan keluar rumah. Maka dia masih tetap tidak mau.
Datang lagi utusan yang ketiga, ibumu telah meninggal dunia. Coba kamu lihat jenazahnya. Apa dia bilang? Suamiku memberikan amanah kepadaku untuk tidak meninggalkan rumah sebelum dia pulang. Maka sampai ibunya meninggal dunia ini, si perempuan tidak datang, tidak pulang ke rumah. Hingga kemudian si utusan ini jengkel, ngomong sama Nabi ngadu, ya Rasul, itu ada anak saya gedek. Tahu gedek? Jengkel. Tahu jengkel? Iya, gedek. Kemudian dia lapor sama Nabi, ya Nabi, itu ada anak kurang ajar. Ada orang tuanya meninggal. Bahkan sebelum meninggal, ketika masih sakit diberi kabar untuk menjenguk orang tuanya. Sampai meninggal dia nggak sempat lagi jenguk orang tuanya. Bahkan sampai dikubur dia nggak mau datang ke rumah orang tuanya. Kata Nabi, siapa anak yang seperti itu? Itu anak kurang ajar. Kenapa dia seperti itu? Kemudian sang utusan menjelaskan, karena kata suaminya, dia nggak boleh keluar rumah sebelum suaminya datang. Jibril kasih wahyu sama Nabi. Kemudian Nabi bilang sama ini utusan, ternyata itu adalah anak yang salihah. Karena kebaktiannya kepada suami, maka Allah mengampuni dosa yang ada pada ibundanya yang telah meninggal dunia itu. Kalau kata suami, diam di rumah, diam. Kalau kata suami, di rumah aja, di rumah aja. Gak usah kelayapan ke mall. Ya. Gak usah aneh-aneh minta beli emas. Bu, punya emas enggak? Emas Asep ya? Diam itu emas. Pepatah mengatakan diam itu emas. Makanya kalau istri saya minta emas, saya diam. Mas David. Udah lah, gak usah tahu nama saya, nanti minta nomor WA-nya lagi. Itu satu nasihat untuk Adinda Sri, gak usah banyak-banyak, satu aja. Engkau aplikasikan, engkau terapkan. Pindah baktimu kepada suamimu, jangan kemana-mana. Yang kedua, saya ingin menasihati kepada Mas Asep. Ini pengantin laki-laki. Laki-laki itu jatahnya banyak. Makanya nasihatnya juga harus lebih banyak. Kalau ke Sri satu, ke Asep dua lah. Yang pertama, seorang laki-laki ketika sudah berumah tangga, baktimu tidak akan pernah berpindah kemanapun. Tidak akan pernah berpindah kepada istrimu. Baktimu akan tetap kepada kedua orang tuamu. Ayah sudah tidak ada, tapi ibu masih ada. Jaga. Ini kadang-kadang perempuan suka mau ngatur laki-laki. Bu, jangan suka banyak ngatur laki-laki. Jangan suka mau tahu urusan suami. Jangan suka buka-buka HP-nya suami. Apalagi buka WhatsApp-nya. Gak usah. Nanti berantem. Haram. Gak usah buka-buka WhatsApp suami. Kalau buka sarung boleh. Masya Allah ya, saya tadi berangkat ini niatnya mau pakai sarung. Tapi karena jalannya tinggi, kata Mas Asep, lewat apa namanya, sinar gunung ya. Saya ngeri juga kalau kepleset, saya jatuh, sarungnya kebuka, terbang dia. Makanya nggak jadi saya pakai sarung, pakai celana. Saya itu Bu, sarjana. Tahu sarjana? Sarungan saja kemana-mana. Saya 2008 pertama kali datang pesantren di Banten, di Cilegon. Ketika pesantren pertama kali, karena terbiasa pakai sarung di pondok, maka kemana-mana saya pakai sarung. Sampai suatu ketika, karena pesantren saya itu di Cigading, Ciwandan, dekat dengan mall Mayofit. Saya iseng-iseng suatu ketika belilah alat-alat mandi karena warung di depan pondok kebetulan tutup. Maka saya berangkat dengan teman saya 2 orang dengan gaya santri pakai sarung datang ke mall. Pertama kali datang ke mall, saya nggak tahu seperti apa mall, saya kira seperti Indomaret biasa, ternyata mall itu Masya Allah ya. Saya pakai sarung, pakai kaos, pakai sandal jepit. Begitu masuk ke mall, jalan tangan saya ditarik sama mbak-mbak cantik. Rupanya dia sales
kosmetik. Ditarik-tarik tangan saya, kemudian dioles-oles. Kayaknya krim apa gitu ya, dioles-oles. Begitu dioles-oles, saya kaget ngelihat pahanya Mbak itu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaget karena nggak biasa di pesantren ngelihat paha ayam aja mahal. Dibungkus dia pakai bulu, mau beli 45.000. Habis itu dipotong dulu, habis disembeli dimasukin kuali, habis itu habis direbus baru dibubutin kelihatan pahanya. Ini di mall saya melihat paha gratis. Makanya saya langsung kaget. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah di hati bu, mulutnya astagfirullah. Kaget saya langsung bentak mbak itu. Astagfirullah. Mbak nggak malu pakai roknya tembus Sidratul Muntaha. Pahanya kemana-mana. Jangan dikira saya suka ngeliat Pak Mbak. Saya marah-marah, dia malah bentak balik marahin saya. Pakai bahasa Jasen. Sirko singoraisin. Kamu tuh yang gak malu. Ning mall je sarungan. Katokan oraku. Jadi kita ngerti baik kita orang katokan. Waduh, akhirnya singkat cerita saya pulang kabur. Jadi saya punya alat mandi. Dalam hati saya kepikiran terus. Berubah kan wadon kita orang katokan sarungan doang. Masya Allah. Untung gak melorot sarung saya di sana. Maka nasihat yang pertama untuk Adinda Asep. Udah ya ini serius ini. Ini serius kalau bercanda terus nggak rambung-rambung. Saya udah lapar tahu. Nasihat yang pertama untuk Adinda Asep, bahwa baktimu selamanya tidak akan pernah pindah. Ini pernah terjadi, ada istri mau nguasain, ada istri mau ngatur suami, bahkan istri berani memerintah suami untuk mengalahkan keinginan ibunya. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, lidahnya nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang sering kita ucapkan. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha biha nub'as. Insyaallah sebuah kalimat yang kita semua mengharapkan hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, matinya nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dibangkitkan pada hari kebangkitan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada seorang sahabat Nabi biasa berzikir bersama Nabi, berjamaah bersama Nabi. Ketika meninggal dunia kok nggak bisa, menjelang meninggal dunia, ketika sakaratul maut, lidahnya kaku, lisannya keluh, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa dia? Sahabat Alqamah radhiyallahu anhu. Ketika itu kemudian istrinya datang menghadap kepada sahabat Bilal bin Rabah. Kemudian sahabat Bilal menyaksikan ini Alqamah nggak bisa ngomong la ilaha illallah, berat. Maka kemudian Bilal bin Rabah menghadap kepada Nabi, melaporkan kepada Nabi, ya Nabi, itu Alqamah sedang dalam keadaan sakaratul maut, tetapi lidahnya kaku, lisannya keluh, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian sang Nabi bergegas menemui istrinya, ditanya, wahai Fulanah, adakah orang tua daripada Alqamah ini masih hidup? Maka sang istri menjawab, ayahnya sudah tidak ada ya Rasul, tapi ibundanya masih ada. Kalau begitu antarkan saya ingin bertemu kepada ibundanya. Tapi rumahnya jauh ya Rasul, terpencil di sebuah kampung. Ya sudah, kalau begitu saya akan mengutus sahabat Bilal untuk menemui ibundanya. Singkat kisah, kemudian Rasul mengutus sahabat Bilal bin Rabah. Ketika sahabat Bilal sampai di rumahnya, jauh ditelusuri, disampaikan ada salam dari Nabi, Nabi ingin berjumpa. Maka kemudian kata ibunda, tidaklah pantas kalau Nabi yang kesini, biar aku saja yang kesana. Maka kemudian sang ibundanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu Nabi langsung tanya, wahai ibunda,
bagaimana pendapatmu tentang Alqamah? Ibunda menjawab, Alqamah orang yang baik ya Rasul. Engkau tahu, dia sering berjamaah denganmu, bahkan dia sering hadir dalam majelis ilmumu. Betul. Lalu yang kedua, bagaimana perasaanmu wahai ibunda terhadap Alqamah? Ibunda menjawab, ya Rasul, memang sebenarnya aku ini sedang dalam keadaan sakit hati terhadap anakku Alqamah. Kenapa ibunda? Bagaimana tidak aku sakit hati? Aku ini ibundanya yang mengandungnya 9 bulan 10 hari lamanya, yang melahirkannya antara hidup dan mati, yang mendidiknya, merawatnya, membesarkannya. Tapi setelah Alqamah besar dan menikah, dia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Bahkan sering ya Rasul, keinginanku terkalahkan oleh keinginan istrinya. Bahkan dia tega meninggalkanku di gubuk tua rewat itu seorang diri ya Rasul. Orang tua mana yang tidak sakit ya Rasul? Maka kemudian setelah mendengar jawaban ini, Nabi baru bilang, oh rupanya ini penyebab kenapa Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka kemudian Nabi berkata kepada ibunda, wahai ibunda, kalau begitu sekarang kita saksikan Alqamah sedang dalam keadaan nazar.